laku sampean jangan di up harganya 650 600 jutaan gitu. Yo berkoso perumang samu gampang nyetak sapi kontes. Suwe-suwe nang kita usir kok. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari ini kita berada di kandang pedalaman. Ini ada si Brantas, juara 1 kelas PO Cross. Nih luar biasa, tinggi sekali apinya. Jos, ini mau dikeluarkan dan kita coba lihat performa dari si Brantas ini. Istimewa. Ini bersama Mas Rizky Amin dari kandang pedalaman. Nah ini. Bismillah, Brantas. Wih. Sapi PO Cross terbesar si Brantas. Luar biasa. Jos gandos. Nah ini. Sepertinya mau olahraga depan, Mas. Pak Imin kalah dhuwur ini. Udah lama enggak olahraga. Yang capek. Karena nggak ada Pak Imin. Capek masih banyak Luar pekerjaan biasa. dan tanggung jawab untuk besok. Jos Ya, gandos. ini kondisi terbaru Brantas. Ini dijual enggak Om Rizky? Belum. 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 Masih untuk amunisi kontes. Ya kontes itu Langsung ditembak. sebuah seni. Tapi kita memang menikmati untuk merawat sapi ini. Luar Kalau ada biasa. ya ayo, enggak ya enggak apa-apa karena memang kita seneng, Mas. Assalamualaikum. Gandhi. Mas Jite Gandhi. Udah muncul kok. Iki kemarin ini ya, Om. Kita ada di sana atau kita ada di Nah, aku ki lagi nonggone peternak. Biasa kan. Peternak sekarang itu kan banyak yang ini, yang banyak yang kurang laku. Termasuk wingi curhat ning Facebook kayak. Iya, aku lah sampai dituntut sama teman-teman peternak ini. Ini gimana Mas kok nggak laku gitu. Nah aku tanya berapa harganya kan gitu loh. Ya aku itu hak asasi mereka sih sebenarnya. Aku tahu gitu. Oh namanya juga beli pakan mahal loh. Lah tapi kandang pedalaman sold out kabeh. Lah itu aku pengennya bertanggung jawab enggak dia itu sama ini sama petani yang lain. Gitu. begitu kita ya begitu. Aku kesini itu mau minta pertanggungjawabannya dia. Lah posisi saya sebagai apa kok saya Iki turut kan tanggung sik jawab? marai wong do seneng sapi. Lah iya, kemarin susah barang. Sang inspirator. Saya inspirator. memegang harga tertinggi. Jadi gini, mungkin tergantung dari sudut mana kita memandang. Apapun kejadiannya, kalau kita benar-benar pintar memposisikan diri dan menilai suatu kejadian, insya Allah tetap ada hikmahnya. Ya, sungguh apa ya, mengenaskan memang. Sungguh mengenaskan menjelang Idul Adha 2024 ini. Banyak sekali sapi-sapi jumbo yang terpaksa belum terjual. Apa itu penyebabnya dan bagaimana akibatnya, nanti kita kupas tuntas bersama dia itu. Kita selesaikan ini masalahnya. Oh ini pahlawan petani. Harus diselesaikan. Pahlawan Masalahnya. Kandang kelompok. Oh kandang kelompok. Kandang kelompok. Sebenarnya Mas Gandhi dulu tuh yang bikin saya tukang huru-hara itu kan dia pemicunya. Masa saya kon tanggung jawab Pak? Wah ini luar biasa si Brantas. Jos. Kalau sudah jadi nganu ya direm toh ibaratnya, jangan langsung bablas kabeh. Maksudnya Lah, sudah tak jadi tawarin, apa? tak tawarin Ye. sapi harga 35. Katanya kemahalan. Lah mahal mana sama 600 juta kan tak gituin. Oh ternyata aku nggak enak sama Pak Haji toh. Iya. Sorry Jadi- Pak Haji aku. Jadi gini, buat peternak biar kita tidak salah paham, kita harus pintar-pintar memposisikan diri. Jadi di posisi mana, bukannya saya kok sok yes atau sok pinter atau sok di atas, enggak, tapi adalah kebetulan saya punya sapi kontes, saya merawat sapi-sapi jumbo, dan kebetulan alhamdulillah saya bisa jual sapi kontes dengan harga fantastis, bisa jual sapi korban jumbo-jumbo
dengan bagus, itu ada skenario atau ada proses. Kadang yang saya amati begini, kejadian ini berawal dari ambisi. Yang notabene sebelum adanya kontes sapi sempat melemah harga sapi. Akhirnya PPSI mengadakan kontes dan itu berdampak langsung dengan kenaikan harga sapi, khususnya sapi-sapi jumbo atau sapi-sapi kontes. Nah, kebanyakan para peternak itu belum memahami mau diarahkan kemana, punya potensi apa sapi ini. Asal ikut-ikutan beli mahal, asal gede dibeli mahal, asal jumbo dibeli mahal. Apakah sapi ini masih prospek untuk kontes, apa sekedar untuk sapi korban, atau sekedar untuk sapi potong? Gitu Mas Gandhi. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan. Jadi kejadiannya kalau saya posisinya kebetulan saya peternak, saya juga pedagang, gitu ya Mas Gandhi. Dari awal-awal saya kadang kurang dagangannya. Saya berusaha berburu petani-petani. Petani itu mematok harga terlalu tinggi. Kenapa saya bilang terlalu tinggi? Kita jualnya mau kemana? Kalau kita jualnya ke end user atau ke sahibul korban, mungkin itu harga wajar. Tetapi kalau dia masih menjualnya ke tengkulak atau ke pengepul seperti saya, seperti pemain-pemain lain di Jakarta, mereka butuh spekulasi. Ya kan? Butuh spekulasi dengan kemungkinan ini bisa laku lagi atau tidak. Itu harus dipikirkan. Tentunya mereka juga butuh keuntungan. Misalkan standar sapi 1 ton ke end user 100 juta. Itu Mas Gandhi. Dan ke petani jenengan di harga 100 juta juga awal itu. Lah kan teman-teman kan terinspirasi dengan konten. Terinspirasi dari Joker. Dari Jadi Joker, matok harga. Ya, mereka para peternak ya jangan langsung ya memang mereka pengen patok harga tinggi wong dia punya sapi kan ya. Itu sebenarnya aku ya maklum. Wong dia juga ngasih makan itu juga butuh biayanya juga gede kan. Maunya seperti itu kan gitu. Aku lihat kontennya wah 660 juta. Aduh. Lah aku ya lus-lus dada. Ini nanti dampaknya luar biasa. Ternyata bener. Petani nggak mau nurunin harga, tetap dia mintanya yang lebih ratusan juta gitu kan. Akhirnya nggak laku. Nah sekarang nggak laku, aku dituntut. Belum laku. Ya itu Mas. Makanya saya bilang ada grade-grade kualitas sapi. Sama-sama sapi 1 ton. Ini potensi untuk apa? Yang namanya kontes itu suatu hobi. Hobi itu tidak ada batasan harganya. Kalau sapi korban itu di masa-masa tertentu, ya kan? Dan banyak sekali pemain sapi korban. Kita harus mampu bersaing kan. Gitu. Iya, tapi kan peternak nggak semuanya seperti itu. Nah, makanya Peternak bagi para itu. peternak harus memahami dulu Apalagi kepada mbah-mbah itu. Aku juga bingung. kepada siapa. Nontonnya pas Joker Payu toh. Kepada siapa mereka jual, Mas, gitu loh. Kalau saya untuk tak jual lagi, misalkan kita bisa jual di 100 juta. Saya dikasih harga 100 juta atau 95 juta. Mana berani saya, Mas? Saya spekulasi 95 juta, ya kan? Saya belanja, ya kan? Itu dengan angka 95 juta, misalkan harga standarnya 100 juta, apakah wajar cuma 5 juta? Dengan resiko, dengan resiko, jika sapi ini tidak lolos di tahun ini, saya harus merawat 1 tahun lagi. Dan masalahnya gini Mas, masalahnya gini lagi. Iya. Ini ada pihak ketiga, ada pihak ketiga datang ke peternak. Dia peternak juga ada yang namanya harga standar ada banyak yang nggak tahu juga harganya. Terus dimasukkan ke para pedagang juga langsung harganya di up. Pihak ketiga loh ya ini. Pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu sebenarnya juga pemicu dari semua masalah ini. Ya Gandhi pihak Aku pihak semuanya. Itu saya bisa menjawab. peternak kayak hutu, Kita juragan yang gede namanya hutu. transaksi atau jual beli itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Misalkan dari petani sudah masuk harganya, ditawarkan ke calon pembeli oleh pihak ketiga dengan harga tinggi. Kalau si pihak ketiga itu tidak berani bertransaksi atau spekulasi, sebenarnya dia belum punya hak jual.
belum punya hak jual. Ya kan? Yang itulah pihak ketiga kadang yang membuat transaksi tidak jadi. Karena mereka minta upah yang terlalu tinggi. Ya, Jadi betul. setahu saya, sepemahaman saya, jika kita itu cuma sebagai perantara, harus ada di salah satu pihak, Mas. Tidak boleh di tengah-tengah kayak gitu. Jenengan punya sapi, saya tanya, ya kan, harga berapa? 70 juta. Iya. Saya belum deal sama jenengan. Saya sudah cari pembeli dulu. 100 juta. Itu tidak boleh, Mas. Saya belum punya hak jual. Itu nggak boleh. Makanya kalau jadi penengah, perantara itu ya harus tahu etika atau aturan usaha. Ya, itu harus dipahami dulu. Terus kadang-kadang mintanya kan gini, para itu pihak Kalau enggak ketiga 10 itu, juta enggak gitu. ada yang aku minta segini. Bahkan yang ngerawat sendiri para peternak itu aja belum ngerasakan untungnya. Dia sudah minta untung. Padahal dia nggak modal, ya kan? Nah, Untungnya makanya banyak saya pihak kemarin ketiga. sempat bikin story Oh. sering ada komunitas maklar nasional, Loh. ya kan? Gimana itu? Lah kuwi. Urip itu jadi maklar, ya toh, tetapi mau menang sendiri gitu loh. Yang kerawatnya paling untung 2-3 juta, Pak dia maunya 10 lebih juta. banyak. Nah, itu. Nggak seimbang, Nah, ya. itu kan harus kita hancurkan. Ya, Nah, saya setuju kalau itu. Nah, itu harus Harus kita dibabat hancurkan. Nah, habis kembali ya. lagi, tadi kan saya baru mengupas di peternak kecilnya ya. Ya. Dia harus memilah-milah kepada siapa dia mau menjual. Tetapi kita seandainya kita jadi pedagangnya, pengepul, ya kita tidak boleh semena-mena. Mas. Misalkan harga sapi 1 ton sudah panik, dijual 75 juta atau Iya. 70 juta. Ya. Kalau pedagang itu masih nekat nawar, itu kejam. Mas. Itu kejam, Mas. Mereka yakin bisa jual lebih mahal kok, ya kan? Iya. Ya lindungilah, peternak kecil dilindungi. Standar harganya segitu, kalau memang sudah di bawah harga standar, ya jangan ditawar lagi lah. Tinggal cari pembeli yang lebih tinggi. Oh pokoknya ini harus kalau mau segini, nggak mau ya sudah. Ya sebenarnya jalan tengahnya itu sebenarnya udah ketemu, Mas. Ya udah ketemu. Udah ketemu. Di saat itu kan peternak ya jangan terlalu mau-up harga. Oh, Terus kasih sisa kasih keuntungan untuk keuntungan pengepul untuk ya. pengepul. Jadi kalau datang ada yang datang ke rumah, sampan ini pembeli atau makelar. Nah, Gitu loh. Ditanya ya para Iya. peternak ya, ini mohon maaf. Atau user langsung. Harus tegas saja. Nah, kalau- Kesini mau beli untuk sendiri apa untuk maklar gitu Ah, kan. kalau memang ada untuk makelar, berarti ada sesuatu yang harus Harus disisihkan. jelas. Harus jelas berapa. Perjanjiannya harus jelas dulu. Ma- Harus sama-sama ridho gitu loh, Mas. Maksimal ya 2,5% itu sudah bagus sebenarnya kalau hak itu. Nek perantara itu ya kita lihat nilainya 2,5% dengan nilai 1 juta ya kakean Mas. Kakean loh. Ya enggak juga sih. Oh, enggak kan 2,5%, persenannya yang dihitung. Dipilah itu ya, Mas. Dipilah harus dipilah. dipilah yang jelas yang namanya suatu transaksi. Jika cuma 2 pihak harus sama-sama ikhlas. Iya. Jika ada 3 pihak, jika transaksi ini dikupas atau dibuka Iya. juga harus sama-sama ikhlas. Iya. Gitu loh Mas. Makanya harus terbuka. Mohon sewu juga, ini kan memang saya juga sebagian dari itu. Pihak ketiga. Pihak ketiga kadang. Berarti pihak kero iki. Jadi goro-goro kowe. Ini edukasi. Kalau saya nggak pernah minta namanya aku harus segini. Nggak pernah. Saya ngomong pasti seikhlasnya, bisa ditelepon siapa saja yang sudah pernah saya butuh. Dan gini teman-teman, sebenarnya ini tidak ada siapapun yang bisa disalahkan, cuma kita harus Kondisi. evaluasi, Mas. Ya, evaluasi penting. Ya, saya Penting. dari kemarin sudah memprediksi bahwa pergerakan sapi jumbo tidak akan seperti tahun kemarin, dampak dari perekonomian nasional. Ya kan usaha apapun melemah, ya jangan ambisi gitu loh. Tetapi karena peternak-peternak ini banyak yang ambisi dan kurang melihat situasi, akhirnya mereka lost control. Gara-gara transpirasi 666 itu, Mas. Ya, boleh Mas. Itu memang untuk inspirasi. Tetapi kan kita harus melihat potensi. Mau mengarah kemana gitu loh. 1001. Pecah Kalau- telur aja beri 1001. Semuanya nggak bisa pecah telur. Malah pecah Jadi sirai. harus gitulah. kepalanya, Tidak ada guys.
pihak yang harus disalahkan. Cuma untuk evaluasi demi kemajuan peternak sapi Indonesia. Ya. Itu siapa jadi peternak kecil, siapa jadi perantara, siapa yang jadi tengkulak, siapa end usernya, itu saling di posisi masing-masing dan jangan saling menindas. Itu aja. Ya. Jangan saling menindas. Ini aku juga mewakili para peternak ya. Ini mohon maaf ini ya pokoknya peternak lah seluruh Indonesia. Kalau ada tengkulak atau ini ya ibaratnya jangan dihabiskan. Jadi kasih peluang, Kasih misalkan peluang. harga jual ke end user 70 juta ya kan. Kasihlah harga 65 kan kayak gitu, jadi masih Semuanya ada bisa sisa. diakses sekarang. Awalnya matok harga tinggi banget. dulu. Begitu sudah mepet nggak bisa jual kelimpungan ya kan. Dan masalahnya kan memang kepengennya dia tinggi. Kita pun boleh mempunyai suatu keinginan atau cita-cita Mas. Ya. Itu wajar. Ya. Tetapi kita harus mampu mengukur kapasitas kita sendiri. Dan ada bakul-bakul yang nakal. Intinya juga dari beberapa teman kita yang sudah yang sudah terkenal juga. Ya gempur itu juga peternak ini akhirnya luluh gitu. Ya banyak caranya sebenarnya. Tapi sebenarnya itu sah-sah saja. Yang penting deal itu tadi kan. Deal dan Akadnya sama-sama tadi. ikhlas. Sama-sama Tetapi ikhlas. kita juga yang tadi yang perlu kita tekankan Mas. Ya saya mewakili, bisa dibilang saya sebagai pengepul ya Mas, atau pedagang yang bisa langsung ketemu end user, ya jangan terlalu menekan harga di petani kecilnya. Ya kalau Gitu, Mas. gitu gini aja. Nanti kalau ada laku sampean jangan di up harganya 650 600 jutaan gitu. Terus saya sebagai peternak waduh aku sesok tak gawa kontes. Sapiku tak gawa kontes. Jika kamu punya sapi kontes ya silakan. Nah, ya itu. kan itu arahnya ke kontes bukan ke korban gitu loh, bukan ke potongan. Ya wajar lah gitu, karena sapi kontes aku kan nggak tahu. beda Harus konsep membedakan, Mas. ya. Beda konsep. Lah kadang dipukul rata itu Ya, yang itu kurang yang tepat di situ. Enak Mas. kalau dipukul rata. Sama-sama rata ya. Ya gue rekoso perumang sapu gampang yang nyetak sapi kontes. Aku kan petani. Rumang sapu gampang. Wis ah, dawan. Petani itu baca bodoh tetap. Nah, ini teman-teman dari kandang pedalaman nih. Lagi geger. Tamel. Kita usir dong. Ya, demikian teman-teman dari kandang pedalaman. Terima kasih sudah menonton. Ini ada si Berantas. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya rasakno.